Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fuad Aulia dengan NIM terakhir 056, Glis Franciskanis dengan NIM terakhir 055, Netanya Alfaitra dengan NIM terakhir 025, Syarani Atari dengan NIM terakhir 048, Inesia Hidayah dengan NIM terakhir 085, dan Arlin Oktavia dengan NIM terakhir 126 akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia secara makro sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam. Kemudian pengembangan sumber daya manusia secara makro di suatu organisasi sangat penting dalam menjemput hasil kerja yang optimal. Nah, pengembangan faktor-faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Kemudian macam-macam faktor internal. Yang pertama misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk bisa mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat. Kemudian yang kedua strategi pencapaian tujuan. Nah, misi dan tujuan suatu organisasi mungkin mempunyai persamaan, namun cara untuk mencapainya pasti berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, jenis teknologi yang digunakan. Sudah tidak asing lagi bahwa teknologi selalu mengalami perubahan, maka dari itu selalu dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain faktor internal, ada pun faktor eksternal yang berasal dari luar suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Seperti halnya kebijaksanaan pemerintah, di mana kita tahu bahwa peran pemerintah sangat penting, terutama bagi perusahaan atau organisasi untuk menentukan arahan yang nantinya digunakan sebagai pengambilan penentuan kebijaksanaan atas program-program pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, adanya faktor sosiologi dan budaya suatu masyarakat. Ini tidak boleh diabaikan oleh suatu perusahaan atau organisasi karena kita tahu bahwa tujuan organisasi atau perusahaan didirikan tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Tentunya, yang mempunyai latar belakang sosiologi dan budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Di mana suatu organisasi harus mengikuti arus perkembangan IT supaya nantinya akan memudahkan suatu organisasi atau perusahaan untuk mampu memilah dan memilih teknologi mana yang lebih tepat untuk pengembangan strategi suatu organisasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan tentang metode dan pengembangan sumber daya manusia. Suatu perusahaan dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengadakan suatu pelatihan. Pelatihan menurut Noto Atmojo tahun 2009 merupakan suatu upaya yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah memiliki suatu jabatan atau pekerjaan. Yang pertama ada pelatihan di luar tugas atau off the job training. Pelatihan di luar tugas berarti para karyawan mengikuti pelatihan di luar dari pekerjaan mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegawai. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pelatihan di luar tugas atau off the job training ini, yaitu yang pertama adalah teknik presentasi. Tujuan dari teknik presentasi ialah untuk mengintroduksikan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pegawai baru dengan harapan dapat direpresentasikan dalam pekerjaan pegawai nantinya. Yang termasuk dalam teknik presentasi yaitu yang pertama adalah ceramah biasa.
pengajar dan peserta bertatap muka langsung. Yang kedua adalah teknik diskusi. Informasi disajikan dalam bentuk pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta. Yang ketiga adalah pemodelan perilaku, yaitu mengobservasi dan meniru perilaku dalam bentuk video. Yang selanjutnya, teknik magang, yaitu mengirimkan karyawan ke badan atau organisasi lain, baik perorangan maupun kelompok. Selanjutnya ada teknik simulasi, yaitu merupakan suatu teknik peniruan karakteristik atau perilaku dari dunia sebenarnya, sehingga para peserta dapat merealisasikan di keadaan atau pekerjaan yang sebenarnya. Metode-metode simulasi ini mencakup yang pertama studi kasus, yaitu peserta pelatihan harus mempelajari dan mendiskusikan studi kasus yang diberikan. Metode ini cocok untuk peserta dan manajer administrasi dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu ada permainan peran. Peserta pelatihan akan diminta untuk membayangkan diri sendiri tentang peran tertentu yang diberikan oleh pelatih dan mengambil alih sikap dari peran tersebut. Dan yang terakhir ada teknik dalam keranjang. Peserta diminta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang diberikan di dalam satu keranjang penuh. Selanjutnya yaitu pelatihan di dalam tugas atau on the job training. Pelatihan ini berbentuk penugasan-penugasan pegawai-pegawai di bawah bimbingan supervisor yang telah berpengalaman atau pegawai senior. Para pegawai senior yang bertugas untuk membimbing pegawai baru diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan yang jelas dan konkret yang akan dikerjakan oleh pegawai baru tersebut segera setelah pelatihan berakhir. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan metode on the job training menurut Noto Atmojo tahun 2009 antara lain yaitu yang pertama sangat ekonomis karena tidak perlu membiayai para trainers dan trainee, tidak perlu menyediakan peralatan dan ruang khusus. Yang kedua, para trainee sekaligus berada dalam situasi kerja yang aktual dan konkret. Yang ketiga, memberikan praktek aktif bagi para trainee terhadap pengetahuan yang dipelajari. Yang keempat, para trainee belajar sambil berbuat atau bekerja dan dengan segera mengetahui apakah yang dikerjakan itu benar atau salah. Menurut Laporan Negara tahun 2003, hampir 90% dari pengetahuan pekerjaan diperoleh melalui metode on the job training. Prosedur metode ini formal, observasi sederhana dan mudah serta praktis. Aspek on the job training ini memberikan pengetahuan secara praktis akan pekerjaan dan tanggung jawab yang akan diemban. Selain itu, terlihat bahwa aspek lain dari on the job training adalah lebih formal dalam formatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai promosi dan mutasi. Yang pertama adalah promosi. Promosi merupakan penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan atau pegawai yaitu pengalaman, kecakapan, dan yang terakhir, kombinasi kecakapan dan pengalaman. Dan syarat-syarat promosi adalah kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Selanjutnya, mutasi. Mutasi merupakan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya mengalami pindah kerja. Kompensasi, gaji, dan tugas, serta tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan dan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan.
serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Tujuan mutasi yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Dan yang keempat, menghilangkan rasa bosan atau jenuh karyawan terhadap pekerjaannya. Sebab dan alasan mutasi. Yang pertama, permintaan sendiri. Mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya pemindahan jabatan yang peringkatnya sama baik antara bagian maupun pindah ke tempat lain. Yang kedua, alih tugas produktif atau ATP. Mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Selanjutnya dari materi pengembangan sumber daya manusia di atas, kelompok kami mengambil contoh kasus pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada restoran AW. Restoran AW sendiri telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1985. Setelah 35 tahun, kini AW telah memiliki lebih dari 220 outlet yang tersebar di seluruh kota Indonesia. AW sendiri dikelola oleh PT Bio Fast Food Nusantara selaku perusahaan pemilik jaringan restoran AW. Restoran AW telah memiliki visi manajemen SDM atau sumber daya manusia yang langsung dibawahi oleh manajer HRD. Metode pelatihan calon karyawan yang digunakan AW adalah lecture, yaitu mempelajari teori di dalam kelas dan melakukan tes selama 1 minggu, dan pada minggu kedua dilakukan dengan metode on the job training, yaitu praktek bekerja sambil berlatih selama 1 minggu. Metode pengembangan karyawan yang diterapkan oleh AW adalah job rotasi, yaitu dengan memindah-mindahkan karyawan ke divisi yang berbeda-beda, di mana di setiap divisi terdapat senior divisi dan tim training yang berkunjung, di mana hal ini bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang baru dengan memakai kembali metode pelatihan on the job training dan understudy. Pelatihan calon karyawan dan pengembangan karyawan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan berharap agar program pelatihan dan pengembangan karyawan